Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bantailah dari azan maghrib tuh di Pekanbaru sampai jam 2 malam. La ilaha. Oh, saut suara. Atang awak ke masjid rupanya flash disk. Nggak ada orang. Bukan itu takbir. Takbir itu orang bertakbir. Bertakbir bukan cuma di masjid, di rumah. Bertakbir bukan cuma laki-laki. Ibu tak boleh suaranya didengar laki-laki tak mahram. Tapi kalau ibu di rumah sambil menyusun kue-kue, sambil memasak opor ayam, Allahu Akbar. Jangan asik bercakap. Di rumah malam Idul Fitri, puasa sudah banyak, tapi malam masih bercakap. Itulah si anu tu mau kaya, tapi tak tolak pembeli aku, minjam juga awak. Kuali awak hilang pahala awak. Bertakbir. Nah, bapak pun gitu nanti. Asal nampak ibu tu bercakap, mana ni bang? Allahu Akbar. Anak-anak diajari dari mulai sekarang takbir, supaya nanti berkeliling bertakbir, pakai mobil, pakai macam-macam. Tak ada pakai gerobak sampah pakai. Keliling acara pawai. Tunjukkan syiar bahwa kita ramai. Sampai khotib naik mimbar. Sesudah khotib naik mimbar, tidak ada lagi takbir. Yang takbir sampai hari itu cuma Idul Adha. Kok banyak Pekanbaru pas zuhur 1 Syawal sholat saya di masjid, bertakbir imam, Allahu Akbar, Allah. Makmum dah berpandang-pandangan kok. Imam lupa, selesai sholat dingekkan dek jamaah kok. Imam, takbir awak lah selesai tadi. Mengagungkan Allah adalah syiar kita. Pak Imam, kalau terlupa ngaku aja lah. Jangan mengagung-agungkan Allah. Itu ngaku. Oh iya, lupa saya saking bersemangatnya. Masuk tadi 3 santan kau berkunang-kunang. Itulah mau nak bertakbir. Lah. Itikaf udah, menengok anak bulan udah, bayar zakat fitrah udah, bertakbir udah. Yang kelima, sholat Idul Fitri. Apa pula Idul Adha? Lama lagi. Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini dilaksanakan berjamaah. Sampai-sampai ketika zaman Nabi, mohon maaf beribu maaf, perempuan yang sedang uzur berhalangan tetap dibawa, tapi tak masuk ke lokasi tempat sholat. Dia di luar pagar untuk mendengar khutbah. Ini banyak yang dipentingkannya sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Habis itu asiklah bercakap. Intinya bukan pada 2 rakaatnya itu. Intinya adalah mendengar khutbah. Ada orang yang tak pernah datang ke pengajian, tak pernah datang majelis taklim, tapi pas Idul Fitri datang. Itulah digas. Maka khotib pun cari yang suaranya menggelegar. Keluar sikitlah modal masjid, sewalah sound system macam Masjid Ar-Rahman nih. Gelegar dia. Jelas suara saya, Bu? Tengok. Gitu. Udahlah Idul Fitri, orang sembahyang setahun sekali, syiar dakwah. Di situ pula dalam mik itu bermasalah. Jamaah gimana gitu. Jangan lagi Idul Fitri masjid ikos tumpuk, masjid ikos tumpuk, masjid ikos tumpuk. Idul Fitri itu syiar.
di tanah lapang. Kalau mau di masjid paling besar. Jadi dulu dikumpulkan itu masjid, jadikan satu masjid 20.000 jamaah di Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan. Bisa. Tergantung pemimpinnya mau apa tak mau. Ternyata pengurus masjid itu waktu ditanya, Bapak mau kita sholat di masjid sana? Enggak mau. Kami mesti di masjid kami. Rupanya takut duit sedekah tak dapat. Intinya UUD ujung-ujungnya duit. Begitu diajak musyawarah, Bapak ini semua masjid kita kumpul semua, tapi nanti duitnya kita bagi bersama. Mau. Belum selesai rapat lagi mau. Udah terbayang dia, jemaah masjid dia tak banyak. Jadi musyawarahkanlah. Karena kalau hanya sekedar setumpuk itu bukan sholat Idul Fitri. Ini kan syiarnya. Ada pesan-pesan penting yang mau disampaikan. Kumpullah, cari tanah lapang. Ya kalau hujan Pak Ustadz, pawang kan banyak. Kalau hujan pindah alternatif ke masjid, cari masjid besar, musyawarah. Tapi masjid kita ini besar. Ini Masjid Ar-Rahman ini besar. Oh, sampai ini. Tadi tak nampak karena tadi malam saya datang ke sini gelap. Ini sudah ini nampak. Rupanya tak juga terlalu besar. Di dalam ini luas, ini muat. Ini kalau di dalam ini 1000 orang muat ini. Tapi jangan duduk toga. Sembahyang jenazah lah. Dah, habis sholat baru awak pun bertamu-tamu. Makanya dianjurkan datang dari jalan sini, baliknya datang balik dari sini. Kenapa jalannya beda? Biar jumpa orang yang berbeda. Menyambung tali silaturahim. Minal aidin wal faizin. Bid'ah. Tak boleh minal aidin wal faizin. Terkejut anak itu. Saya bersuara lembut nih bukan tak bisa. Bisa saya ceramah tak berteriak-teriak. Jadi nanti kita pulang dari sholat itu. Jumpa lah. Mohon maaf ya Pak. Maaf lahir batin ya. Bukan tak bisa saya ceramah lemah lembut. Daripada anak bapak apa? Ketogoan, kesapo dia gara-gara mendongak suara saya ini. Saya pula mencari dukun pawang lagi. Nah, jadi minal aidin itu artinya semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizin, semoga kita termasuk kembali kepada orang yang menang melawan hawa nafsu. Doa itu baik apa tak baik? Baik. Minal aidin wal faizin. Tapi benar, ini kadang banyak juga minal faizin wal faizin. Apa kata dia? Minal aidin, semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizin, semoga kita termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Baik, doa itu tak salah. Jadi nanti kalau ada bapak ibu mengatakan minal aidin wal faizin, bid'ah ini doa, emang masalah buat lo. Taqabbalallah minna wa minkum salihal amal. Baik, semoga Allah menerima amal kami dan amal kamu, amal soleh kita, tarawih kita, witir kita, tahajud kita, tadarus kita. Baik, tak salah. Mohon maaf zahir dan batin. Baik. Karena minta maaf kepada Allah kan udah tiap malam. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kepada manusia kan belum. Bisa rupanya minta maaf kepada manusia dengan sholat tarawih? Mana bisa? Bisa rupanya minta maaf kepada manusia sujud terakhir waktu witir. Ya Allah, maafkan aku kepada tetanggaku, gelasnya belum balik. Mana bisa minta maaf kepada manusia? Datang. Kalau malas datang ke rumah satu-satu,
undang aja mereka halal bihalal. Undang tetangga semua RT RW, undang halal bihalal, kasih makan, kasih minum, kasih kue. Habis itu kata sambutan Sohibul Bait. Kita selama bertetangga ini banyak silap salah. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Deknya lah konyang, mau. Alah, selesai. Tidak sampai maaf. Itu caranya. Maka ini kita lakukan baik. Jadi kalau nanti ada orang mengatakan tidak ada bermaaf-maafan, kapan kita lagi minta maaf? Sedang di bulan Syawal yang suci, yang fitrah aja dia tak mau minta maaf. Angku, sombong. Tapi saya minta maaf tidak menunggu Syawal, tidak menunggu Idul Fitri. Saya minta maaf biasanya pas mau selesai tausiah. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah saya? Udah, habis tausiah.